Iya, shalom buat semua yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih buat kesetiaan saudara untuk terus ikut mesbah doa. Kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Saya ingin menyapa buat semua yang sudah standby, yang sudah siap untuk berdoa bersama. Shalom bagi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Saya terus mendengarkan kesaksian demi kesaksian yang luar biasa di mana saudara mengalami lawatan Tuhan lewat mesbah doa. Mari kita mau terus menyatukan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Memang hari-hari ini tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan selain berlutut di kaki Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu tempat terindah, tempat teraman ada dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu Bapa untuk mencari wajah-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan bawa kami selalu ada dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkaulah Tuhan juru selamat, perlindungan kami, Engkau kota benteng kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi pujian penyembahan kami. Kami mau datang membawa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, Dia Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang lebih lagi. Aku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Kau Tuhan yang hidup. Kami bersyukur padamu Bapa, sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami, selamanya kami tinggikan, kami muliakan namamu Tuhan. Oh,
kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber segala-galanya di hidup kami. Kami terlalu percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia berharap kepadamu. Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu memegang tangan kami untuk terus berjalan di dalam hidup ini Bapa. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri saja Tuhan. Kami terlalu percaya Engkau Allah yang setia, bahkan kasih setiamu lebih dari hidup dalam hidup kami. Karena itu kami mau terus bersyukur kepadamu Bapa. Biar kami terus boleh merasakan setiap kasih setia Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami terus mencintai dan mengasihi Engkau. Kasih setiamu itu lebih dari hidup dalam hidup kami Tuhan. Biar mulut kami terus memegahkan namamu, terus ada ucapan syukur yang keluar dari hati dan mulut kami ya Bapa. Kami mau terus Tuhan, terus memuji menyembah Engkau dalam hidup kami. Biar seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Bahkan jiwa kami angkat Tuhan di hadapan hadirat-Mu, memuliakan nama-Mu Bapa. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama. Lebih lagi katakan kasih, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama. Mari angkat tangan kita pada Tuhan. Sekali lagi kita mau berkata, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, kasih setiamu. Amin, Yesus, kasih setiamu
lebih dari hidup dalam hidup kami Bapa. Dan bibir kami mau memegahkan Engkau Tuhan. Yes Lord. Bahkan seumur hidup kami Tuhan, kami mau hanya memuji menyembah Engkau Yesus. Amin, amin Tuhan, amin. Kami mau terus mengangkat tangan bagi-Mu Tuhan. Lebih lagi saudara, kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku seumur hidup kami Tuhan. Amin, amin. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Tanganku ku naikkan demi nama. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang kami alami dalam hidup ini. Kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan, lebih dari hidup kami Bapa. Biarlah mulut kami terus memegahkan nama-Mu Tuhan, bukan bersungut-sungut, bukan menyalahkan Tuhan, tapi sungguh ada ucapan syukur yang keluar dari mulut bibir kami untuk memuji Tuhan. Seumur hidup kami mau memuji Engkau Yesus. Dan kami mau terus mengangkat tangan kami bagi kemuliaan-Mu Bapa. Mari lebih lagi saudara yang merasakan kasih setia Tuhan, katakan kasih setia-Mu lebih dari hidup dan demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Betapa besar. Hanya syukur yang kami berikan, yang kami naikkan. Syukur bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih anugerah-Mu melimpah atas kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami berseru, Engkau menjawab kami Tuhan. Apa yang kami pinta, Engkau menjawab kami. Engkau menjawab doa-doa kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Engkau sumber jawaban dalam hidup kami Bapa. Engkau sumber segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik bagi hidup kami.
Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang lebih lagi saudara, mari engkau yang mengharapkan Tuhan, katakan lebih lagi. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari lebih lagi katakan, kau beri yang kami pinta Tuhan. Ya, engkau beri yang kami pinta Bapa. Saat kami mencari, kami mendapatkan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami mengetuk pintu-Mu Tuhan, Engkau membukakan pintu bagi kami. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu yang mau terus mencari Engkau Tuhan. Takkan Engkau biarkan, yes Lord Jesus, kami melangkah hanya sendirian. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang pegang tangan kami Bapa. Ya Yesus, terima kasih. Mari lebih lagi saudara yang merindukan Tuhan hari-hari ini dengan iman, katakan, angkat tanganmu pada Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami tahu Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kekal, tidak pernah menolak anak-anak-Mu yang mau datang kepadamu. Malam hari ini setiap kami datang Tuhan, kami memberi hidup kami bagi Tuhan. Kami menyerahkan hati kami bagi Tuhan. Pimpin kami dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Satu kerinduan kami untuk terus mengalami kasih-Mu di hari-hari ini. Tuhan yang tidak pernah menolak kami, Tuhan yang selalu membuka pintu bagi kami. Urapi setiap kami yang mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami Bapa. Kami buka hati kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam buat yang baru bergabung. Ya, senantiasa anugerah dan kasih Tuhan melimpah atas setiap kita. Marilah kita terus setia untuk mencari Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita Saudara. Ya, sekarang ayat yang kedua 34. Kemarin sampai 33 ya. Ayat yang ke-34 berkata begini, nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik akan dilenyapkan. Saudara, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Ya, yang namanya orang menantikan Tuhan itu tidak mudah Saudara. Kalau masih menanti berarti belum melihat Tuhan ya. Seringkali ketika kita ada dalam pergumulan kita mau menantikan Tuhan, tapi makanya banyak orang yang konseling, saya bilang tetap berharap pada Tuhan. Sudah lama Bu saya menantikan Tuhan, tapi buktinya saya nggak pernah melihat Tuhan menolong. Saudara, jangan takabur. Bagian kita adalah menantikan Tuhan dan tetap ikuti aja jalannya. Mau sehebat apapun persoalannya, mau seberat apapun pergumulan kita, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, nantikan saja Tuhan ya, maka dan terus lakukan jalan-jalannya. Udah ndak usah banyak protes hari-hari ini. Setiap kita pasti akan melewati yang namanya proses dan ujian. Saya juga pernah mengalami Saudara ya. Dan tidak akan berhenti, kita akan diproses Tuhan sampai kita menjadi indah di matanya. Yang namanya menantikan Tuhan itu kayaknya ya, kita kemarin sudah mendengarkan kesaksiannya dari Aster, saudara kita, yang ya saudara, saya merasa memang tidak mudah. Bayangkan di atas tempat tidur, ya rumah sakit, harus berjuang ya dan menantikan Tuhan. Menantikan apa keputusan Tuhan itu tidak semudah waktu kita ngomong. Tetapi ya kayak kemarin Aster tetap menunggu dan dia percaya ya, dan dia tetap melakukan jalan-jalan Tuhan, dia tetap hidup dalam jalannya Tuhan. Kemarin saya mendapatkan sebuah kesaksian lagi Saudara ya. Saya bacakan dulu ya, nanti kita akan lihat. Ya, Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi Bu, karena pada malam ini ya tanggal 8 Juli ini dikirim. Karena pada malam ini saya sungguh merasa begitu mendengar firman Tuhan dan lagu pujian yang Ibu bawakan, saya menangis Ibu. Karena pertolongan itu dahsyat dan luar biasa buat hidup saya. Pada tanggal 4 Juni yang lalu saya ada WA ke Ibu mengatakan bahwa saya ada masalah pada tulang belakang saya. Dari hasil MRI dan EMG, syaraf saya sudah lemah di bagian kiri kaki saya ya. Ketika saya WA ke ibu menjawab, jangan takut, berserah pada Tuhan, Dia sanggup memulihkan. Ya, seringkali saya tuh kalau jawab Saudara ya singkat, padat, jelas. Kenapa? Karena memang ada banyak yang masuk. Ya, jadi nggak bisa panjang-panjang. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar orang yang bermasalah, mungkin saya tidak menjawab dulu. Kalau ada saudara yang tanya, Bu, arti ayat ini apa ya
maaf, bukan saya tidak mau menjawab, tapi yang antri ini sampai hari ini masih banyak itu. Saya benar-benar harus mengatur waktu saya antara syuting, pelayanan, jadwal online dan lain sebagainya, dan harus membalas ribuan WA yang masuk. Dan termasuk ibu ini saudara, ketika dia bertanya, saya hanya menjawab, ibu jangan takut, berserah pada Tuhan, Dia sanggup memulihkan. Firman Tuhan itu ketika kita imani saudara, ya itu pasti akan bekerja, ya. Lalu dia bilang, ketika saya WA ke ibu, ini jawaban ibu. Saya sangat percaya dengan iman, Bu, ya. Maka ketika setiap mesbah doa, ibu mengatakan, jika ada yang mengalami sakit, silakan pegang di bagian yang sakit, Tuhan akan memulihkan. Ya benar ibu, saya sangat merasakan ketika itu ibu suruh berdoa memegang bagian yang sakit, saya merasakan panas di seluruh yang sakit, terasa kebas, dan saya tidak merasakan sakit lagi waktu itu. Tapi karena saya seorang perawat, maka saya berkonsultasi lagi kepada spesialis tulang, seorang profesor yang sangat terkenal di Indonesia. Maka saya dianjurkan untuk difoto ulang dengan posisi yang berbeda. Dan ternyata hasilnya lebih parah, ya. Ternyata hasilnya lebih parah, tetapi saya tetap berpegang pada janji Tuhan, jika saya pasti bisa disembuhkan oleh Tuhan. Karena setiap malam saya ikut mesbah doa, saya selalu mengalami jamahan Tuhan, karena saya merasa setiap kali Ibu Debbie mendoakan yang sakit, saya selalu imani dan merasa panas di bagian tubuh saya, dan saya akhirnya bisa tidur nyenyak, ya, padahal kesakitan. Tetapi ibu, pada tanggal 21 Juni Minggu pukul 22, perut saya sakit sekali, terasa kram. Seperti papan, dalam bahasa medisnya distensi abdomen, ya. Ini orang medis saudara. Karena dia ini seorang perawat. Ya, bahkan saya tidak bisa duduk. Ya, bisa ditayangkan mungkin foto perawatnya, ya, yang perawat, ya, ini ya, dia orangnya saudara, seorang perawat. Ya, saya tidak bisa duduk dan hanya bisa berdiri dan angkat tangan, saking tangan tegangnya perut saya, Bu, ya. Waktu itu, ya, saya berdoa, bila Tuhan mencabut nyawa saya, kiranya Tuhan, saya ada dalam tangan-Mu Tuhan, tetapi jika saya bisa memohon, berilah saya kiranya Tuhan umur, ya, yang panjang, pulihkan, dan saya bisa dipakai sebagai alat-Mu. Ya, orang itu kalau sudah dalam kesakitan yang tingkat tinggi itu, ya, kebayangnya aja itu mati saudara. Makanya dia berkata waktu itu, kalau malam ini Tuhan cabut nyawa saya, ya biarlah saya benar-benar ada dalam perkenanan Tuhan dan saya berserah pada Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau memulihkan, beri saya umur yang panjang, saya mau dipakai sebagai alat Tuhan, ya. Maka saya akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh anak, Saya di CT scan dan divonis bahwa ada kebocoran di perut saya dan harus segera dioperasi, ya. Tapi saya terus berdoa, Bu, dan mendengar mesbah doa. Di rumah sakit saya pakai headset supaya orang lain tidak terganggu. Ini fotonya di rumah sakit saudara, ya. Ketika berjuang, ya, dan menunggu hasil untuk dioperasi karena di bagian perutnya ada yang bocor. Ya, saudara, ya, bayangkan itu, ya, sakitnya seperti apa. Tapi puji Tuhan, Bu, ya, saya tiap malam mendengarkan mesbah doa pakai headset di rumah sakit. Makanya saudara, saya percaya setiap doa-doa yang kita naikkan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu kita berdoa bagi mereka yang sakit, saudara, sesungguh-sungguhlah berdoa, karena doa orang benar itu besar kuasanya, ya. Puji Tuhan, Bu, ya, setelah 4 hari saya dirawat, tanggal 21 sampai 24 Juni, akhirnya saya diperbolehkan Tuhan dan saya dinyatakan sembuh. Kata dokter, lukanya yang bocor tertutup sendiri. Wow, ya.
dan tidak perlu operasi. Saudara, sekarang saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan kita itu luar biasa, ajaib dan besar kasih setianya, Bu. Saya tidak pernah absen untuk mendengar mesbah doa yang Ibu bawakan, karena acara ini sangat luar biasa dan kuasa Tuhan benar-benar ada di dalam acara ini. Saudara, ya Tuhan menjamah orang-orang yang mendengarkan, yang mau masuk dalam hadirat Tuhan, bukan hanya disembuhkan dari sakit jasmani, tapi juga disembuhkan manusia batiniahnya, itu yang terpenting. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja, bukan karena saya, bukan karena kita, semua karena Tuhan, karena ada Roh Kudus. Saya secara pribadi terus berdoa buat Ibu Debbie dan keluarga agar semakin diberkati dalam pelayanan dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Saudara, terus topang juga kami di dalam doa, karena kami sangat membutuhkan juga dukungan doa saudara bagi setiap kami untuk terus menjalankan kehendak Tuhan lewat acara ini. Ini hanya sebuah sarana ya agar Tuhan bisa menjamah jiwa-jiwa. Sejauh ini saya sudah melihat ada begitu banyak WA yang saya baca, saudara ya. Orang-orang yang berkata, "Ibu, saya mau bertobat." Ya, Ibu, saya mendengarkan mesbah doa. Ya, yang tidak bisa tidur, yang depresi, yang disembuhkan itu banyak, luar biasa, saudara. Mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini terus mencari Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kata firman Tuhan. Ayat ini berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Menantikan Tuhan itu tidak mudah. Seringkali belum terlihat, seringkali masalah kita terasa lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tapi ketika kita mau menantikan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya ya dari seseorang yang luar biasa, saudara. Saya percaya, saudara ya, apa yang kita lakukan bagi Tuhan ya, apa yang kita kerjakan bagi Tuhan itu ya tidak sia-sia. Ketika Tuhan itu turut bekerja, ketika Tuhan itu menyatakan kedahsyatan kasih-Nya bagi kita, itu yang sangat ya kita bisa menjadi menjadi sarana. Kenapa kita mengalami persoalan? Kenapa kita mengalami tekanan? Kenapa kita mengalami sesuatu yang berat ya? Supaya kita ini bisa bersyukur melihat pertolongan Tuhan. Bahkan ibu itu tadi yang bersaksi, dia bilang bahkan sore ini, Bu, saya sudah bisa naik sepeda pulang bekerja. Wow, udah bisa menggayu sepeda. Ya, sebanyak 10 kali putaran sudah naik sepeda. Yang tadinya setiap hari hanya kesakitan. Ya, dia berkata ya dia tetap berdoa supaya mesbah doa itu jangan pernah berhenti. Amin. Ya, saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, jangan pernah menyerah. Mungkin engkau sedang menantikan Tuhan bekerja atas keluarga rumah tanggamu. Mungkin engkau sedang menantikan Tuhan untuk memulihkan suami, istri dan anak-anakmu. Tetap nantikan Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup bekerja, melakukan segala perkara atas hidup kita. Nantikanlah Tuhan, firman ini berkata, dan tetap ikuti jalan-jalannya. Jangan pernah berbelok jalan, tetap ikuti Tuhan. Ya, kenapa? Karena Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik akan dilenyapkan. Sebaliknya, orang-orang yang fasik yang merasa tidak membutuhkan Tuhan akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-35 berkata, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Daud berkata, saudara ya, dia pernah melihat seorang yang gagah perkasa ya, tetapi sombong, kata Daud. Mungkin Daud sedang berbicara tentang Goliat yang pernah dikalahkannya ya. Seorang yang gagah, sombong ya, yang besar, kata Daud ya.
tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Ya, kita tahu bersama Daud mengalahkan Goliat hanya dengan satu buah batu yang kecil. Tetapi bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika Daud dipakaikan baju perang oleh Saul, ya, maju lawan Goliat. Kamu tidak punya pengalaman berperang, tapi dia adalah seorang prajurit. Pakai ini baju perang saya, kata Saul. Itu berbicara tentang perlindungan manusia. Hari-hari ini juga jangan pakai kekuatan kita, saudara, untuk berjalan. Ya, virus corona ini telah membuat banyak ketakutan. Oke, kita harus mencuci tangan. Oke, kita harus hidup sehat, tetap pakai masker. Tapi jangan melupakan Tuhan. Ya, Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Tuhanlah yang menjagai kita. Pakai baju jubah kekudusan. Ya, itu jubah yang melebihi baju antivirus. Jubah kekudusan yang menjagai hidup kita. Itu yang Tuhan janjikan. Ketika Daud mau dipakein baju perang oleh Saul, Daud melepaskan baju perang itu dan berkata, aku tidak biasa pakai ini. Aku akan mendatangi orang raksasa ini dengan nama Tuhan Allahku. Ya, Tuhan yang pernah menyertai aku di padang, berhadapan dengan beruang dan singa. Dia juga yang akan menyertai aku untuk mengalahkan orang yang sombong ini, yang menentang barisan Allah yang hidup. Saudara, artinya apa? Mari kita terus mengandalkan Tuhan, sebab orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang akan melihat pertolongan dari Tuhan. Jangan sombong, kata firman Tuhan, ya. Ayat yang ke-37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ingat baik-baik. Perhatikan orang yang tulus dan lihatlah kepada orang jujur. Jadi orang tulus-tulus aja, jadi orang jujur-jujur aja. Tidak usah main belakang, gak usah ada kemunafikan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara mau masa depanmu diberkati? Saudara mau anak-anakmu hidupnya diberkati, anak cucumu hidup tulus dan jujur dan cinta damai. Enggak usah suka yang sukanya berantem, sukanya iri hati. Orang kok sukanya enggak tulus, hidup dengan kemunafikan. Ya, enggak mungkin engkau melihat masa depan yang cerah. Keadaan kita hari ini itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita hidup menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau pengen lihat anak-anakmu masa depannya cerah, orang tua hiduplah damai. Cinta damai artinya apa? Tidak suka berantem. Suami istri dimulai dari keluarga. Jangan jadi suami istri yang suka berantem. Tiap hari ribut, barang pecah, dibanting, berantem, maki-makian mulutnya. Bagaimana hidupmu bisa diberkati? Bagaimana anak-anakmu bisa memiliki masa depan? Kalau hidupmu penuh dengan kemunafikan, kalau hidupmu penuh dengan pertengkaran, kalau hidupmu penuh dengan keributan. Ayat ini berkata, perhatikanlah ya, orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang suka damai, punya masa depan. Ya saudara, banyak hari-hari ini orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki masa depan. Firman ini telah membukakan rahasia bagi kita. Ternyata orang yang tidak suka damai itu, yang sukanya berantem, iri hati, sirik, tidak ada masa depan loh. Kalau hari ini saudara mau melihat masa depanmu diberkati, diurapi dan disertai Tuhan, engkau mau lihat hidupmu diberkati Tuhan, mulailah jadi orang cinta damai. Ya, di dalam keluarga, demi keluarga hidup rukun, jangan berantem ipar dengan ipar, kakak adik, saudara sepupu, berantem, sukanya ribut, mulutnya itu menjadi pencemooh, bertobat. Mari kita jadi orang yang cinta damai, supaya apa? Engkau diberkati Tuhan, masa depanmu bagus, yang merindukan masa tua, menghabiskan masa tua dengan berkat-berkat Tuhan. Mulailah dari hari ini cinta damai, tidak usah terlalu banyak berantem, sama anak berantem, sama saudara ribut, sama besan ribut, sama menantu ribut, bertobat. Kita mau jadi orang cinta damai, bukan hanya bagi kita, anak cucu kita akan memiliki masa depan yang luar biasa. Lalu ayat yang berikutnya, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan.
Ya, pendurhaka, orang-orang fasik, masa depannya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Mari kita bertobat sebelum masa depan kita dilenyapkan. Saudara lihat, introspeksi diri, lihat bagaimana keadaan anak-anakmu sekarang. Ya, kalau kita sebagai orang tua lihat keadaan anak-anak kita, mari kita introspeksi diri. Mungkin nasib yang menimpa anak-anak kita itu karena kesalahan kita juga sebagai orang tua. Mungkin kalau ada, bertobat di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Tidak ada salahnya kita introspeksi diri. Ya, meminta Tuhan untuk mengampuni dosa di masa lalu kita supaya anak-anak kita tidak kena imbasnya. Ya, ayat ini berkata orang fasik, pendurhaka, masa depannya akan dilenyapkan kalau saudara tidak bertobat hari ini juga. Ya saudara, dunia sedang digoncang dan Alkitab bilang di masa akhir zaman ini akan datang masa yang sukar. Tapi orang yang sungguh-sungguh hidup percaya pada Tuhan akan dilindungi dan disertai Tuhan. Ayat yang berikutnya, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan bagi mereka pada waktu kesesakan. Orang-orang benar akan diselamatkan. Sekali lagi firman Tuhan berkata orang benar diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan akan menjadi tempat perlindungan mereka. Jangan pernah berhenti menjadi orang benar. Teruslah menjadi orang benar yang senantiasa hidup menurut jalan firman Tuhan, membuang segala iri hati, kebencian, kedengkian, dan mau mengejar menjadi orang cinta damai. Maka Alkitab berkata Tuhan akan melindungi mereka dan menyelamatkan orang benar. Yang terakhir ayat 40 berkata Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung pada Tuhan. Wow, Tuhan akan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung pada Tuhan. Jangan takut. Sekalipun orang terus berusaha menjatuhkan kita, sekalipun orang terus berusaha membunuh, membuang kita, percayalah tangan Tuhan akan menyertai kita karena kita telah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan bagi kita di masa-masa kesesakan. Percayalah saudara, hari ini pilihan ada di tangan saudara. Kalau saudara mau jadi orang benar, engkau akan mengalami berkat Tuhan, bahkan engkau akan mengalami kesembuhan, engkau akan diluputkan. Tetapi kalau engkau memilih jadi orang fasik, maka engkau sendirilah yang akan rugi. Mari kita mau berkata lagi kepada Tuhan, engkau beri yang kami pinta Tuhan. Orang benar itu akan melihat Tuhan memberi apa yang dia pinta. Dan kita percaya ketika kita mencari, pintu dibukakan bagi orang yang benar. Bahkan ketika kita mengetok, kita akan mendapatkan Tuhan menunjukkan dirinya bagi kita, pertolongannya bagi kita. Mari kita mau terus lagi berkata saudara kepada Tuhan. Kita mau katakan, kau beri yang kami pinta ya Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lebih lagi saudara, mari sebagai orang yang benar berseru kepada Tuhan dengan iman, katakan, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan
Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kami percaya Tuhan Engkau mendengarkan doa orang yang benar. Janji firman-Mu Engkau menjadi perlindungan bagi kami. Engkau Tuhan menyertai kami. Bahkan kami percaya Tuhan janji firman-Mu berkata Engkau meluputkan orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kami mau berseru kepada Tuhan malam ini, jadikan kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang takut akan Tuhan, menjauhi dosa, bertobat dan sungguh-sungguh berbalik. Kami mau menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan dan tetap melakukan jalan-jalan-Mu. Kami tidak akan berbalik kepada jalan orang fasik. Kami tidak akan berbalik kepada jalan penuh dosa, pendurhaka Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk selalu mau berjuang untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Karena kami percaya ada jaminan bagi orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran. Berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga yang berdoa malam hari ini. Jamah Tuhan setiap suami, istri, anak-anak yang terus berdoa meminta pemulihan dari Tuhan, meminta jalan keluar dari Tuhan, memohonkan Bapa agar Engkau menyertai kehidupan rumah tangga keluarga. Tuhan menjadi penolong bagi suami, istri, anak-anak yang terus berseru pada Tuhan. Pulihkan keluarga demi keluarga. Bahkan jika ada istri-istri suami yang terus bergumul untuk anak mereka yang belum bertobat, suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, Tuhan menjadi jawaban. Jamah Bapa, kembalikan kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa pemulihan boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan anak-anak kami yang sedang menentukan kuliah, jurusan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga turut bekerja masa depan yang penuh harapan, orang yang benar akan disertai oleh Tuhan. Demikian juga anak-anak kami. Tuhan beserta dengan anak-anak kami yang juga bergumul untuk jodoh. Tuhan berikan yang terbaik, yang seimbang, yang datang dari Tuhan, yang bisa memuliakan nama Tuhan. Bagi anak-anak kami yang bergumul untuk memiliki keturunan, ingin memiliki anak, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Bukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Percayakan kepada kami anak ilahi yang akan kami serahkan bagi Tuhan untuk kepentingan kerajaan Allah. Segala roh kemandulan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah Bapa yang membukakan setiap rahim dari orang-orang yang disertai dan diurapi Tuhan. Berkati Tuhan oma opa orang tua kami yang terus ada di dalam masa tua mereka dengan damai sejahtera dan sukacita, kesembuhan dari segala sakit penyakit. Berkati para single parents juga Tuhan menyertai. Mereka tidak pernah sendiri karena ada kuasa Tuhan yang membentengi. Berkati keluarga kami yang sakit terbaring di rumah sakit. Bapa Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ada kesembuhan yang terjadi. Kami berdoa bahkan dimanapun orang-orang yang sakit hari ini yang sedang terbaring. Kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sungguh-sungguh kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara, bahkan kesembuhan boleh terjadi. Tidak ada perkara yang mustahil. Kanker, tumor, apapun virus, kami percaya dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan. Berbicara secara pribadi kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau juga terus memberkati Tuhan orang-orang yang sedang bergumul keluar dari pergumulan yang berat, keluar dari ikatan dosa, narkoba, rokok, pornografi, free sex, homoseksual, lesbian, bahkan perselingkuhan dan dosa apapun. Tuhan tolong Engkau menjadi jawaban. Roh Kudus memberikan kekuatan setiap mereka yang berseru kepada Tuhan. Selamatkan Bapa. Ada kelepasan di dalam nama Yesus. Terus berkati Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk fakir, miskin, anak-anak yang terlantar, tidak memiliki rumah. Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan mencukupkan kehidupan mereka dan Engkau mempertemukan mereka dengan kami untuk kami boleh terus menjadi berkat. Tuhan tak berkati bangsa negara Indonesia. Shalom. Terjadi hujan pertobatan bagi Indonesia. Lawatan Tuhan boleh terjadi dari Sabang sampai Merauke. Ada pertobatan Bapa. Kami berdoa virus corona Tuhan tidak akan pernah bisa sanggup menembusi kehidupan kami karena Roh Kudus menyertai dan mengurapi kami. Bahkan kuasa Tuhan lebih besar dari segala virus corona ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami berdoa perlindungan Tuhan sempurna atas Indonesia. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Berkati Presiden Jokowi, wakilnya Tuhan, bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada. Apapun yang mereka lakukan mendatangkan kebaikan. Berkati kepala-kepala daerah Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya
Tuhan menyertai dengan roh takut akan Tuhan. Engkau juga tetap memberkati Tuhan siap orang-orang penegak hukum yang ada di bangsa kami juga. Tuhan berikan mereka juga hikmat marifat, karena kami percaya Tuhan memberikan Engkau, Tuhan yang mencintai hukum, keadilan daripadamu. Semua saudara-saudara kami yang sedang bermasalah di pengadilan dengan hukum, Tuhan menjadi pembela orang yang benar dan semua perkara yang benar boleh dinyatakan. Berkati TNI Polri yang terus berjuang juga bagi bangsa ini. Tetap sertai dengan kuat kuasa-Mu Bapa, lindungi keluarga, anak istri mereka, bahkan semua yang dilakukan boleh mendatangkan perkenanan Tuhan. Berkati tim medis Tuhan, terus menyertai mereka di dalam terus melawan COVID-19 ini. Dalam nama Yesus boleh terjadi Tuhan kesembuhan bagi bangsa kami, bahkan melindungi keluarga mereka, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami tetap menyerahkan benua-benua yang ada di dunia, seluruh bangsa-bangsa Tuhan menyertai dan memberkati. Terjadi kelawatan Tuhan, pertobatan massal bagi benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia dan semua negara bagian di dalamnya. Tuhan tutup bungkus. Bangkitkan semakin banyak pendoa-pendoa yang akan terus berdoa di akhir zaman. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami pada malam hari ini untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu, kesehatanmu. Tuhan melakukan semua atas hidupmu menjadi berhasil dan engkau menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita akan berjumpa dengan Tuhan dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Yang percaya diberkati katakan bersama amin. Tuhan memberkati. Dan saudara, kalau saudara memiliki kesaksian, saudara boleh kirim ke redaksi dan kami akan sama-sama menyaksikan supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang diberkati, jangan lupa share tayangan ini bagi saudaramu supaya mereka juga boleh mendapat berkat. Dan jangan lupa saudara, ya tetap like, share dan komen. Tuhan memberkati. Shalom.